tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak disembah. Oh,
Shalom Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa kembali dengan saya, dengan Dodi Yunus dalam Pemberdayaan Online. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Selamat jumpa dengan saya Doni Yunus dalam Pemberdayaan Online. Ya. Bagaimana dengan kabar Bapak Ibu sekalian? Dan bagaimana dengan kota Bapak Ibu sekalian, sudah mulai aktif lagi kotanya? Di Bandung sudah mulai aktif dan rencananya awal bulan ini Juni ini Kota Bandung akan memulai beberapa aktivitasnya, dan kita bersyukur katanya bahwa virus ini akan terus ada, nggak mati-mati, tapi itu kata orang ya. Kalaupun nggak mati-mati ya sudah, yang penting kita diubah seperti Tuhan, hidup terus. Jadi pada hari ini ada kabar gembira dan kabar sukacita bagi kita yang mau belajar kepada Tuhan. Senantiasa kita dihidupkan oleh Tuhan. Jangan takut, kita dengan firman Tuhan akan terus-menerus diubahkan seperti tubuhnya yang mulia. Kalau sekarang ada yang namanya sakit pegal-pegal, ada belum apa-apa kena pilek dan sebagainya. Nah, praktekin. Makanya sekarang ini kita mau praktekin bagaimana kita tubuh rohani yang di dalam kita yang nggak kelihatan orang lain, tapi karena kita dekatnya dengan Tuhan, lalu Tuhan yang ngomong di dalam hati kita, hingga lama-lama tubuh rohani kita diubahkan, mengubah tubuh fana kita menjadi tubuh yang mulia. Nah, ini dia. Jadi yang akan kita bahas sekarang itu. Dan setelahnya kemudian kita akan bahas mengenai komunitas sorgawi, ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang masuk di kelas grup nanti hari Kamis kalau jadi kita akan kelas grup, dan kalau enggak Kamis ya Jumat, gitu ya. Pastikan install aplikasi Zoom bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung, dan boleh kalau udah ya terlanjur Google Hangout, Google Meet-nya sudah diinstal, ya di uninstall lagi, karena yang akan sering pakai kita nanti pakai Zoom. Baik, mari kita berdoa dulu. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas waktu ini, kami merasakan begitu dahsyat hadirat-Mu, begitu indah kuasa-Mu, dan kami hargai betul kekudusan yang sedang Kau nyatakan Bapak. Engkau yang merubah tubuh kami hingga serupa dengan tubuh Kristus, tubuhnya yang mulia. Oleh karena ketaatan kami kepada Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar bagaimana Tuhan Yesus taat kepada Engkau Bapa, dan Engkau yang mengetahuinya setaat apa dia kepadamu. Bapa, Engkau yang menyatakan seluruhnya kepada kami, agar kami betul-betul dijadikan anak Allah yang betul-betul taat sepenuhnya sesuai dengan standarnya. Mari Tuhan Yesus, Kau juga yang bangun kami seperti-Mu. Kami dituntun untuk taat kepadamu. Kami bersyukur kami punya standar ini, dan kami tahu standar ini adalah standar yang pasti, mutlak, bahwa Engkau yang penuh dalam diri kami, dan Engkau yang membawa kami dan kami juga oleh hidup-Mu. Terima kasih Tuhan. Tapi kami dituntun oleh tangan-Mu yang kuat, dan Roh Kudus berikan pada kami sukacita-Mu, pengharapan-Mu yang baru, hingga kami kesampingkan hal-hal yang menakutkan yang buat kami khawatir. Kami mau hidup dalam damai sejahtera. Kami mengasihi-Mu Roh Kudus. Sepanjang pertemuan ini kuduskan dan murnikan hati kami hingga kami mudah menangkap dan juga gampang diubahkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur
Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya. Oke. Silakan saling menyapa. Bagi Bapak Ibu sekalian, saya belum sempat menyapa seperti biasa. Saya akan menyapa nanti di akhir acara. Setelah saya akan menyapanya langsung. Ya, kemarin kita sudah bahas bagaimana tubuh roh bisa merubah tubuh jasmania. Tubuh yang fana bisa diubahkan karena ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Dan ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang bertanya pada saya atau bahkan kok kayak nanggung gitu ya. Padahal sebetulnya saya udah mereview kemarin tuh beberapa hal yang kita pernah bagikan di bulan-bulan sebelumnya. Tapi karena memang kita terus berlanjut kepada bahasan-bahasan yang lain karena itu sudah dibahas di bab-bab sebelumnya, maka silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengerti betul kemarin bahasanya seperti apa, silakan video-video selanjutnya atau sebelumnya dilihat kembali untuk direview. Oh, nyambungnya ke situ. Nah, ini baru ketahuan ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang juga mengikuti acara ini terus-menerus yang sudah 10 kali dan mau diperlengkapi dengan indah untuk kita ngalamin lagi lebih dalam di dalam komsel atau close group tertutup, bagi Bapak Ibu sekalian yang mau silakan daftar ke saya, semuanya gratis kok, nggak perlu bayar. Dan itu pertemuan close group, nanti boleh tanya segala macam detail, tapi syaratnya harus layani tubuh Kristus yang lain atau praktekin di gereja masing-masing setidaknya gitu ya. Oke. Kita akan mulai bahasan berikutnya tentang satu tokoh yang pernah disebutkan dalam Alkitab, dia adalah murid Tuhan Yesus sendiri. Salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang mungkin jarang disebutkan seperti Petrus, Yohanes, Yakobus. Tapi dia pernah mengadakan satu langkah besar hingga dia adalah rasul Tuhan yang datang ke Afrika. Di antaranya dia itu pernah membuat bendahara Ratu Kandake dari Ethiopia bertobat. Dan oleh karena dialah maka seluruh Afrika kemungkinan besar ya lewat dia Afrika mengenal Tuhan. Nah, nanti kita akan bahas. Siapa dia? Namanya adalah Filipus. Kita akan belajar mengenai tubuh Filipus. Wah, tubuh Filipus emang kenapa, Pak? Nah, bahwa firman telah membuat oleh Roh Kudus segera setelah ia membaptiskan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Filipus itu ternyata salah satu murid Tuhan yang memang dipilih oleh Tuhan langsung. Dan saking seringnya bertemu dengan Tuhan, kemana-mana pergi dia ikut gitu ya. Ini orang tiba-tiba ketika penuh dengan Roh Kudus, ketika masa Pentakosta dia nggak kemana-mana seperti murid Tuhan yang lain. Pada satu ketika dia disuruh mendekat pada kereta yang sedang mengangkut bendahara dari ratu negeri Ethiopia. Deketin tuh, maka Roh Kudus deketin, ngomongin apa yang kamu nggak ngerti, kayak gitu ngomongnya. Nah, Tuhanku, apakah engkau tidak mengerti apa yang sedang kau bahas, yang sedang kau baca? Kayak kita lagi bingung ini lagi baca apa, tiba-tiba ada yang ngejelasin, kan itu aneh. Tiba-tiba kok datang gitu, kita lagi butuh apa, orang ini datang. Itu seperti begitulah ternyata kenyataannya. Nah, tiba-tiba si bendahara ini memang punya kesulitan, dia lagi baca kitab suci tentang kitabnya Yesaya. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Ini ngomongin tentang apa sih? Itu tuh menjelaskan. Kamu bisa menjelasin? Ya, oke, naik. Suruh naik. Tahu nggak? Kereta pada zaman itu tuh lumayan mahal. Jadi bagi orang-orang mungkin kalangan menengah ke bawah itu nggak sanggup mungkin beli kereta ya. Tapi ini memang bendahara dari Ratu Negeri Ethiopia, entah kenapa memang urusannya sedang ke Samaria, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba datanglah Filipus gitu. Itu bukan yang kebetulan, bukan kebetulan sekali. Memang itu dan kebutuhan akan Tuhannya ada juga pada diri bendahara Sri Kandake Ratu Ethiopia itu. Lalu kemudian Filipus naik ke kereta itu berdasarkan pimpinan Roh Kudus.
Dan kemudian ketika diberitakan Injil, nah ini ya, diberitakan Injil kepada bendahara ini, si bendahara ini kemudian, apa halangannya kalau saya mau dibaptis? Nggak ada, itu ada sungai, boleh nggak aku dibaptis sekarang? Nah, Bapak Ibu sekalian, itu Tuhan yang kerja loh. Kalau ada orang yang ternyata datang ke kita pengen kenal Tuhan, pengen bertobat, pengen dibaptis, pengen kenal Tuhan lebih, Tuhan yang kerja. Jadi kalau ada yang inbox ke grup, Pak tolong masukin saya ke pertemanan Bapak, dan jangan lupa Bapak nanti kasih tahu kalau ada online berikutnya, kasih kabar, mention Pak nama saya, tolong, karena saya sangat bersuka cita kalau saya masuk dalam online Bapak. Itu Tuhan yang kerja loh, tanamkan kerinduan, haus dan lapar akan Dia gitu. Nah saya bersyukur ternyata makin banyak yang begitu. Kalau ternyata memang makin banyak yang begitu dan ternyata Bapak dan Ibu kemudian menularkan itu kepada teman Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara, keluarga bahkan, bener ternyata Tuhan makin kerja makin dahsyat gitu. Makin nanemin kepada banyak orang loh yang kerjanya gitu. Tuhan yang nanamkan kerinduan haus lapar akan firman Tuhan itu seperti itu rupanya. Dan kita mesti lakukan hal-hal ketaatan seperti ini, misalnya kalau kita didorong oleh Tuhan untuk menginjilan, untuk melayani tubuh Kristus. Kita mesti nurut, karena lewat itulah maka kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Tentang kerinduannya, isi hatinya, tentang apapun yang sedang dia ingin curhatkan gitu ya. Itu Tuhan kita tuh ingin ngobrol lebih banyak loh dibanding kita ingin tahu tentang Dia. Betulnya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang kita. bahkan sebetulnya yang Ia inginkan tuh ada satu hal yang perlu dibangun dalam diri kita, hingga Ia ingin membangun kemiripan hingga kita jadi sahabatnya. Kan kalau jadi sahabat kan makin lama makin mirip ya. Tidak lama kemudian karakter, ngomongan, sifat, dan kemudian juga luaran. Hal-hal luaran kok jadi makin bajunya makin kayak bajunya samaan gitu ya. Tiba-tiba mempunyai kekompakan tertentu. Nah, yang sedang dibangun oleh Tuhan itu seperti itu. Tiba-tiba saling mengerti satu sama lain meskipun nggak ngomong apa-apa. Wah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah ngalamin seperti itu dengan Tuhan seperti sahabat, wah ini tujuan Tuhan tercapai. Dia sedang membangun satu hal yang mirip, karakter mirip, cara berpikir mirip. Nah kalau udah gitu, kita nggak usah musingin soal penanaman chip, nggak usah mikirin soal akhir zaman terlalu menyeramkan, wah nanti dipenggal, disalib, nggak usah, benar. Asalkan kita mempunyai kemiripan-kemiripan itu, Anda pasti akan diangkat dalam pengangkatan. Amin. Kalau ini ngomongin gampang gitu ya, lah emang jangan dibikin susah. Kalau yang begitu tuh jangan dibikin susah. Pokoknya kenal sama Tuhan, kau mengasihi Tuhan, kau betul-betul mencari Tuhan dengan segenap hati, kerinduanmu, kau ganti hidupmu sepenuhnya dengan hidupnya Tuhan, pasti Tuhan akan tetapkan. Ini udah mirip nih. Saya mau bilang bahwa Heno dan Elia itu dosanya sama kayak kita di masa-masa lampau. Tidak ada darah penebusan bagi mereka hingga mereka bisa masuk ke surga. Nggak ada. Elia dan Heno sama-sama manusia daging sama seperti kita. Betul? Betul, nggak ada pengampunan, nggak ada darah yang tercurah bagi mereka untuk mereka masuk ke surga. Tidak ada. Belum tercurah saat itu. Surga masih tertutup. Bait Allah masih masih ada batasnya dengan orang berdosa, bahkan para imam-imam, bahkan para imam besar. Masih tertutup. Tetapi mengapa dua orang ini diberi kesempatan untuk naik ke surga dengan tubuhnya sendiri? Karena kedua-duanya makin menyerupai Tuhan. Dan Tuhan ngomong yang paling penting, udah deh cukup. Pelajarannya udah cukup. Yuk sekarang ke sini deh bareng. Nah kalau Tuhan udah bilang begitu, orang dunia mau ngomong apa? Orang yang ritual agamanya luar biasa hebat, dahsyatnya, puasanya, wah, mau ngomong apa? Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita udah sedekat Tuhan dengan itu,
Kita yang tadinya manusia daging nggak kepikiran berbuat dosa lagi loh. Benar. Kita yang tadinya punya hawa nafsu gitu ya, lama-lama jadi buat apa ya? Kok saya jadi mengasihi Tuhan dengan kepikiran yang lain tuh? Itu yang Tuhan inginkan. Kan asik. Jadi kita nggak kepikiran macam-macam, pokoknya mesti berpuasa. Oh mesti berbahasa berapa kali sehari. Nggak usah. Nggak usah seperti begitu juga. Yang penting apa yang sedang Tuhan rindukan, kita genapkan semaksimal mungkin dan setaat mungkin. Itu lebih asik tuh hubungannya dibanding kita ngikutin dosa enggak. Oh jangan-jangan saya berdosa, oh jangan-jangan saya bersalah. Tuduhannya makin lama makin kuat. Sedangkan hidup kudusnya, hidup benarnya mungkin nggak kepikiran oleh kita. Hingga kita hanya nggak ngikutin dosa terus. Sebetulnya yang Tuhan kita nggak seperti begitu. Ngikutin dia seperti sahabat. Nah bentuk yang seperti ini kita akan terus-menerus gemakan dalam pemberitaan online. Hingga kita betul-betul ngalamin Tuhan. Dan betul-betul kita akan ngalamin di dunia akan datang itu seperti bagaimana sih? Dia akan cerita juga gitu loh. Kerinduannya gimana, isi hatinya gimana. Nah contohnya seperti Filipus ini. Kisah 8 ayat 39. Setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi. Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi habis ngebaptisin bendahara itu. Lihat itu, roh Tuhan membawa Filipus pergi tiba-tiba. Dan pegawai istana itu tidak melihatnya lagi. Kemana perginya? Bayangin ya, mungkin kita dari jarak 10 meter masih bisa kelihatan orang yang bersama-sama dengan kita. 20 meter, 30 meter, setengah kilo kalau kita ada di highway, di jalan tol mungkin kelihatan, itu masih ada orangnya. Ini tiba-tiba dalam sekejap mata, pegawai istana itu tidak melihatnya lagi. Dalam jarak radius berapa meter saya nggak tahu. Nah, dia kemudian meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ayat 40-nya nih, kisah 8 ayat 40-nya luar biasanya ini. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Jadi enggak mungkin 1-2 kilometer. Masih kelihatan lah ya mungkin ya. Ini tiba-tiba udah di Asdod. Nah saya nggak tahu, petanya saya belum sempat lihat. Tempat si bendahara ini dibaptis sampai di jaraknya di Asdod itu berapa kilometer, saya belum lihat petanya. Tapi Anda boleh lihat, itu pasti jauh banget. Pasti jauh banget deh. Dia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Di Filipi mungkin ya. Bapak Ibu, yang saya lihat ini ternyata, oh Filipus kok bisa diraihkan seperti cepat gitu, tiba-tiba gak kelihatan gitu. Kemana perginya? Pakai apa caranya? Nah Bapak Ibu sekalian, seringkali orang terjebak kepada bagaimana caranya, bagaimana ritualnya, bagaimana caranya agar kita diraihkan dengan cepat. Pasti banyak orang terjebaknya begitu. Karena kita terbiasa mikirnya seperti mikir ilmuwan. Atau bahkan orang-orang yang sekitar kita seringkali mempertanyakan iman kita. Kamu percaya Yesus, bahkan Yesusnya belum pernah kelihatan. Gimana kamu bisa percaya begitu? Semua bisa ditanggapi dengan ilmiah. Ya mungkin ada kalanya bisa. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu. Hubungan kita dengan Tuhan itu sedekat itu, bahkan mungkin bagi orang-orang tertentu dianggapnya gila. Mengapa? Hal-hal yang Tuhan nyatakan biasanya kan untuk menyingkirkan semua kedagingan dan kesenangan duniawi kita. Dan bagi orang dunia itu nggak make sense, nggak masuk akal. Mana mungkin saya mesti menghilangkan keinginan yang sebetulnya ketika saya punya keinginan itu kan yang wajar. Kadang-kadang memang begitulah pemisahannya. Kita memulai dengan satu langkah, apa yang Tuhan gak suka, kita mesti melakukannya. Apa yang Tuhan suka, kita mesti mengikutinya. Nah sekarang bagian-bagian yang Tuhan suka, cobain deh Tuhan. Aku mau menyukakan hatimu, sekarang apa yang kau suka? Ikutin deh, benar. Dan Anda akan kaget, tiba-tiba akan berkata-kata dengan itu
kerinduan untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang, dan sebetulnya orang-orang mungkin ada mengapa? Kadang-kadang kita mungkin terlalu dalam banget dengan Tuhan, bahkan jadi seperti orang-orang yang nggak masuk akal. Memang begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kerinduan Tuhan dan kemudian kerinduan kita akan Tuhan kemudian bisa sampai ke orang-orang yang kita pengen agar dia mengenal Tuhan. Nah, jangan paksa orang untuk ngikutin apa yang kita dapatkan banyak dari Tuhan dulu, karena banyak orang yang mungkin masih tingkat pengertiannya nggak sama dengan kita. Tapi kita mulai berikan kepada mereka berupa stimulus-stimulus. Tahu nggak Tuhan itu baik? Iya sih baik. Di zaman-zaman kayak gini ya, orang-orang nggak punya kerjaan, nggak punya gawe. Tuhan baik loh, nunjukin kepada saya. Langsung orangnya pasti yang sedang ngalamin badai hidup sekarang ini pasti bilang, enggak, saya dipecat kok. Seringkali itu banyak orang tuh kalau ada orang yang beda dengan kita, orang yang biasanya banyak luka, orang yang biasanya punya banyak statement negatif dalam pikirannya, tiba-tiba dia akan nggak nyaman. Tiba-tiba dia merasa terserang oleh kenyamanan orang lain atau sikap orang lain yang atau keadaan orang lain yang lebih baik dibanding dia. Nah, kita bisa sadari ini. Banyak orang yang gak nyaman kalau kita merasa damai sejahtera, sukacita, pengharapan. Dan Anda tahu Bapak Ibu sekalian, bahwa di dunia ini banyak orang yang luka banget hingga gak terima ada orang yang bahagia, ada orang yang sukacita bertemu dengan Tuhan, itu mereka gak terima. Sebetulnya jauh di hati mereka tuh mereka butuh juga. Nah, makanya persis seperti yang Filipus nyatakan lewat cerita sejarah ini yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, bagaimana dia bisa mendekat pada timing yang pas, mendekat kepada bendahara Ratu Ethiopia ini. Timingnya pas, orangnya lagi butuh Tuhan. Dan ini yang lagi penuh dengan roh Tuhan. Begitu sampai pada titik disuruh oleh Roh Kudus, dipimpin oleh roh Tuhan. Ayo dekati orang itu. Nah, Tuhan yang paling tahu gimana caranya. Tuhan yang paling tahu gimana mengeksekusinya, cara ngomongnya. Nah, jadi kita mesti punya satu kesepakatan dan kesepahaman dengan Tuhan. Ya, dengan cara kita menyalurkan kerinduan Tuhan yang ada di hati kita sampai juga di orang-orang yang kita sedang gumulkan. Ya, siap. Siap seperti itu, ngalamin betul-betul bagaimana kita ngalamin kasih Tuhan, dan juga kita bisa praktekkan kasih itu kepada banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Nah, selain kita belajar tentang tubuh Filipus yang diraibkan dengan cepat oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, hingga sampai diasut dengan cepat. Sekarang juga kita akan belajar mengenai tubuh Yesus yang dibangkitkan dari kematian. Kan tubuh Yesus itu bangkit dari kematian ya. Jadi dengan tubuh yang sama, dia bangkit dari kematian, betul? Tapi enggak lagi seperti tubuh yang dulu yang bisa disalibkan, bisa mati, enggak. Tapi sekarang tubuhnya dengan tubuh kemuliaan atau tubuh tubuh yang tubuh kebangkitan. Tubuh Tuhan Yesus juga mengalami perubahan dari tubuh daging menjadi tubuh kemuliaan dan bangkit pada hari ketiga setelah ia dikuburkan. Perubahan terjadi selama tubuhnya disemayamkan di kuburan, sementara ia dalam keadaan roh turun ke dunia orang mati. Membebaskan tawanan. Mana lagi? Membebaskan tawanan dan memberitakan Injil di penjara itu. Itu di 1 Petrus.
tubuh itu dapat diraba dan masih dapat memakan makanan dunia. Namun mudah menembus tembok atau pindah ke tempat lain dengan cepat. Nah, bagi mungkin ada sebagian orang terjebak kepada pemahaman Tuhan itu pada saat itu omnipresent, ketika mati di surga ada, di jurang maut dia datang ke sana, dia pun di mana disalibkan juga ada di situ. Nah, itu bukan omnipresent namanya, beda. Tubuh jasmaniahnya mati di kayu salib, sudah pasti betul begitu. Dan ketika ia turun dalam keadaan roh, ayatnya juga ada di 1 Petrus nanti kita baca, dan membebaskan tawanan-tawanan di sana. Kemudian ia bawa tawanan-tawanan itu kemudian keluar dari kuburan, ditandai dengan adanya orang-orang kudus yang bangkit. Setelah kebangkitan Yesus, maka mereka pawai ke Yerusalem, menampakkan diri kepada banyak orang. Itu ya, Alkitab tulis begitu. Jadi orang-orang pada melihat, orang-orang perjanjian lama itu pada bangkit lagi, lalu naik ke surga. Nah itu ya. Jadi sebetulnya ketika tubuh kebangkitan muncul itu, apakah tubuh yang baru, Pak? Enggak. Tubuh roh yang tadinya ke jurang maut sampai ke dunia orang mati itu, kemudian masuk lagi ke dalam tubuhnya yang di kuburan itu, bangkitlah dia. Dan ini satu hal yang membuat kita aneh, ketika Maria Magdalena datang ke kuburan. Cek dalam Alkitab di Injil. Maria Magdalena menyangka ketika ada orang di situ, itu tukang kebun. Padahal itu Yesus. Oh, bisa begitu ya. Dan ketika ada orang berjalan hendak ke Emmaus, 2 orang ke Emmaus yang salah satunya adalah Kleopas. Mereka sampai nggak ngenalin siapa Tuhan. Jadi ini ada yang berubah ya, ada yang berubah loh. Ya bisa jadi nanti pun kita akan mengalami tubuh kebangkitan yang beda dengan tubuh yang sekarang kita punya ini. Ya lebih gantengan lah gitu, cantik banget, jadi gantengan, antara cantik dan ganteng lah gitu. Ya, ada perbedaan. Dan yang pasti tubuh kebangkitan itu sekarang bisa aja makan, boleh, nggak ada salahnya. Bisa makan, tapi sebenarnya nggak butuh-butuh juga makan, hanya untuk demonstrasi aja bahwa Tuhan tuh bukan hantu. Waktu dia minta ikan goreng, dan bisa disentuh oleh Thomas pun bisa disentuh. Tapi dia bisa menembus tembok dengan cepat, pindah ke tempat lain. Nah, itu Tuhan dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan yang baru itu. Nah nanti pun kita kelak punya tubuhnya seperti itu. Nanti di dunia akan datang, tepatnya nanti di tempat Yerusalem surgawi itu, ya kita seperti itu. Bisa setidaknya bukan cuma Yerusalem surgawi deh, di kerajaan 1000 tahun. Nanti kita bisa praktekkan. Memang di kerajaan 1000 tahun itu ada pemerintahan Tuhan Yesus sebagai raja dan pusatnya di Yerusalem. Pemerintahan dunia semuanya diawasi oleh invisible government dari anak-anak Allah yang sudah naik ke surga, lalu sudah memerintah di dalam alam roh, menjadi raja-raja bersama dengan Tuhan Yesus di alam roh memerintah. Dan bisa saja kita di bumi silakan aja, tapi udah punya kantor sendiri di surga, di alam roh. Jadi kalau sekali-kali ke bumi boleh lah. Nah dengan tubuh yang mana tuh? Dengan tubuh kebangkitan, dengan tubuh kemuliaan yang persis yang dimiliki Tuhan Yesus. Kan keren banget, keren ya. Ya. Jadi ada pertanyaan tuh gimana tuh? Berarti wajah Yesus berubah setelah bangkit ya Pak? Bisa jadi. Kan banyak orang gak kenal. Nah ketika di Emmaus itu, ketika Yesus dipaksa untuk kemudian tinggal di tempat penginapan, lalu mereka makan, lalu ketika memecahkan roti tiba-tiba mereka sadar. Bukan lihat wajahnya, bukan, tapi lihat gerak-geriknya. Itu Tuhan Yesus. Begitu mereka sadar, Tuhannya hilang. Bapak Ibu, ternyata bahwa Tuhan Yesus dengan tubuh yang baru, dengan tubuh kebangkitan itu memang ada beberapa perubahan-perubahan. Bahkan bisa disentuh, masih bisa ya.
gak usah makan, ya. Dan kelihatan nggak? Kelihatan. Gitu. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, ini bukan suatu hal yang rahasia sebetulnya. Kelak pun kita nanti akan seperti begitu juga. Jadi sekarang kita mesti belajar bagaimana caranya. Atau Bapak Ibu sekalian pernah membaca di kitab Lukas ketika Yakobus, Yohanes, Petrus diajak sama Tuhan ke Gunung Tabor untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika bukan bertemu dengan Tuhan Yesus, diajak Tuhan Yesus ke Gunung Tabor. Ketika kemudian mereka sedang berdoa, Tuhan Yesus berubah rupa di gunung itu. Juga di samping kiri dan kanannya ada Musa dan Elia, dan ngomongin soal bagaimana dia mesti mati di Yerusalem. Nah, Musa dan Elia dengan kemuliaan seperti Tuhan Yesus. Padahal kita tahu Tuhan Yesusnya belum mati, tapi tubuhnya bisa berubah rupa. Dan kemudian Musa kan udah mati di zaman lampau dan dia belum bangkit. Tapi kok ternyata dia bisa pakai tubuh kemuliaan. Namanya penglihatan ya. Apakah dengan tubuh kemuliaan saya nggak tahu. Tapi itu mereka berdua seperti ngobrol dan tidak ada jarak. Kalau Elia kita tahu dia sudah diubahkan oleh Tuhan dengan tubuh kebangkitan. Sehingga dia tidak mengalami mati, tidak mengalami maut juga. Tapi kok bagaimana dengan Musa? Nah, kalau dalam satu episode di kitab Yudas kita udah tahu ternyata di zaman lampau ketika Musa itu mati ada pencurian jenazah Musa. Entah itu mungkin jenazah Musa tadinya mau dipakai sebagai buat worship orang-orang pagan pada masa itu, dikultuskan jadi orang kuat, bisa saja. Maka dicuri oleh Mikael. Kemudian ketika dicuri oleh Mikael, kemudian ada yang negur, Lucifer tuh yang negur dengan perkataan hujat. Udah baca Yudas, kitab Yudas? Coba baca kitab Yudas. Itu jelas sekali ada pencurian jenazah. Di mana dicurinya jenazah itu? Kemungkinan besar Musa ketika ditaruh di Hades dicuri oleh Mikael. Memang betul dia mesti mati dan mengalami atau mencicipi maut di Hades. Tapi kok bisa kuburannya nggak ada sampai dengan hari ini? Berarti kemungkinan besar memang dicuri oleh Mikael dari Hades ya. Kemungkinan besar. Saya kan baru menduga-duga. Ya, bukan suatu hal yang pasti juga. Tapi yang kemungkinan besar sih begitu. Hingga Musa kemudian tiba-tiba muncul di Gunung Tabor dengan tubuh yang baru. Bukan tubuh hantu loh. Ibu Livina bertanya, berarti di surga itu dapat menyentuh tubuh ya Pak? Ya dapat. Kalau hari ini orang-orang yang telah meninggal dalam Tuhan sudah di surga, di Firdaus ya. Tapi mereka belum dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Mereka mungkin masih berupa tubuh yang gak bisa disentuh. Meskipun tubuhnya kasat mata, tubuh roh ya. Mungkin masih belum disentuh. Tapi kalau sudah nanti punya tubuh kebangkitan, bisa disentuh. Oke. Selamat malam Ibu Eni. Ya. Tubuh kebangkitan keren ya, bisa makan, bisa juga tembus tembok. Iya, tapi jangan sekarang jangan coba-coba tembus tembok, pasti kebentur. jangan dulu. Atau wah kayak Musa itu keren Pak, sampai 40 malam kemudian dia bisa tahan gak makan dan minum. Anda boleh cek di kitab 1 Petrus juga. Ketika ia masuk dia masuk untuk bertemu dengan Tuhan, apakah dia akan berpuasa? Mungkin belum tahu juga. Bahkan selama itu 40 malam dan bahkan gak minum, gak makan. Lain halnya kalau dia sudah bertekad, saya mau puasa 40 malam untuk bertemu dengan Tuhan, gitu. Ya mungkin gagal, mungkin. Tapi ketika ia masuk untuk bertemu dengan Tuhan, lamanya 40 malam dan bahkan ia berpuasa itu dia gak rencanakan. Ngerti ya, bedanya gitu ya. Jadi ketika satu hari lewat itu kemudian seperti bertemu dengan Tuhan tuh, waduh aku rindu engkau Tuhan, terima kasih Tuhan, silakan kau catat. Ngobrol-ngobrol banyak-banyak, tiba-tiba rasanya mungkin baru berapa menit, tiba-tiba pas Musa turun, sekarang kau turunnya tuh temui bangsamu. Oke Tuhan siap. Tiba-tiba mungkin Yosua bilang gini, Tuanku Musa baik-baik aja? Iya emang kenapa?
Tuanku Musa udah lewatin 40 hari 40 malam loh. Mungkin gitu. Masa iya? Iya Tuanku Musa. Udah 40 hari 40 malam nih, kalendernya udah lewat. Mungkin gitu. Coba cek friend deh di 1 Petrus tuh. Di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Kalau dilalui. Di Mazmur itu ada ayat. Kalau dilalui dengan Tuhan, semuanya bisa nggak ketahuan. Makanya kalau sama Tuhan ketemu itu, beban-beban semua, yuk serahan pada Tuhan. Tuhan ini semua beban, saya mau enjoy denganmu Tuhan bicara. Jadi jangan dianggap, aduh kok Pak saya saat teduh kok ngantuk ya. Nah ya itu mesti dibongkar dulu semuanya. Ngalamin Tuhan, janjian dulu. Enaknya kapan? Kalau saya dulu janjian ketemu dengan Tuhan saat teduh, nggak pagi-pagi, saya pengennya malam. Dan Tuhan bolehkan. Jadi pas jam 9 udah pulang, kantor gitu ya, jam 9 pulang, beres-beres, jam 10 standby, depan laptop. Atau depan dulu masih belum pakai laptop, dulu belum ada laptop dulu. Masih pakai Alkitab, buku, jurnal, dan konkordansi. Nah, ketika saya mulai mendalami perkataan Tuhan 2-3 jam lewat benar-benar lewat bablas aja. Wah, jam 1 tidur gitu ya. Bangun jam 7, jam setengah 8. Jadi saya udah bilang Tuhan, kalau pagi-pagi tuh saya banyak yang mesti diurusin, hektik banget. Boleh nggak saat teduhnya malam-malam? Boleh. Nah, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, rupanya habis jam 12 itu saya tidur. Atau jam setengah 1 saya tidur. Jam 2 dibangunin. Jam setengah 3 dibangunin. Jam setengah 4 dibangunin. Tapi normally secara keseharian itu ya biasa-biasa aja, nggak ngantuk gitu. Ya kalau ngantuk ya 10 menit bisa terlelap sedikit lalu aktivitas lagi. Tapi kok bisa begitu ya? Bisa sampai subuh-subuh dibangunin. Nah ternyata memang kenyataannya pada dasarnya Tuhan tuh ingin kita datangnya subuh-subuh. Setiap pagi ya memberikan makanannya. Setiap pagi selalu baru embun pagi. Jadi lama-lama ya pagi-pagi juga. Sebetulnya Tuhan tuh ingin membangun kebiasaan dengan saya dulu. Kalau udah bangun kebiasaan, apapun jadinya enak. Lifestyle. Kalau Anda baca Alkitab masih berupa satu kewajiban, nah lama-lama nanti jadi hak. Ini hak saya untuk tahu rahasia Tuhan. Hak saya untuk tahu bagaimana isi hati Tuhan. Hak saya untuk tahu bagaimana misteri yang akan terjadi pada hari esok. Hak saya untuk tahu tentang apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidup saya dan keluarga saya. Itu hak kita kan, bukan kewajiban kita lagi. Nah kalau udah kita di mindset seperti itu oleh Tuhan, itu indahnya kita betul-betul ditaruh kerinduan yang seperti itu oleh Tuhan. Jadi segala sesuatunya bukan lagi jadi beban, tapi hal-hal yang menyenangkan. Bertemu dengan Tuhan menjadi hal yang menyenangkan gitu. Kalau kita online pada saat ini, hal yang menyenangkan, kita bisa dengar suara Tuhan di hati kita masing-masing. Meskipun Don Yunus ngomongnya apa hari ini, tapi di hati kita masing-masing sudah ada yang menerjemahkan. Ini loh maksudnya, ini loh kerinduannya, ini loh yang aku mau gitu loh. Nah itu sudah masuk ke situ sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Kita udah ngalamin Tuhan tuh di situ. Kalau di hati kita sekarang udah mulai, nah itu dengerin tuh. Nah itu tandanya kita sudah mulai masuk ke dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Keren ya. Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ditaruh di lambung, taruh di tangan. Dicucukkan tangannya ke tangannya, telapak tangannya Tuhan Yesus. Bukan telapak mungkinnya, tangannya. Ada yang bilang di sini, ada yang bilang di sini, di mana yang tepat? Ya, mungkin dua-duanya ada benernya, tapi saya nggak tahu juga. Ya, Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar.
153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang nanya kepada Tuhan, siapakah engkau? Karena mereka tahu semua, ia adalah Tuhan. Jadi itu sebagai momen bagaimana ternyata mereka tahu mereka Tuhan. Di episode ini Bapak Ibu sekalian pernah satu kali ketika habis kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid kembali mengerjakan kegiatan sejak awal sekali ketika mereka belum kenal Yesus. Kembali menjala ikan. Dan orang-orang ikut Petrus menjala ikan. Dan ternyata ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus setelah bangkit, mereka kemudian seperti gempar ya, bahkan Petrus waktu itu kembali memakaikan bajunya. Ada satu pesan di situ sebetulnya Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat bahwa ternyata ketika kehilangan arah, orang cenderung akan kembali ke masa lalu. Orang kembali akan cenderung ke masa orang-orang itu berdosa atau mencari jati diri gitu ya. Tapi sejak bertemu dengan Tuhan dan stay di situ, membawa hubungan dengan Tuhan menjadi hubungan yang indah, itu adalah respon kita. Bukan saja Tuhan yang maksa. Tuhan inginnya kita datang kepada Dia menjadi momen yang indah. Respon kita sebetulnya yang menentukan kita kemudian dekat Tuhan. Dan kalau kita udah tahu responnya seperti apa yang Tuhan inginkan gitu ya, pertahankan momen-momen bagaimana kita tuh saat teduh berjumpa dengan Tuhan tuh bukan momen yang membosankan, bukan momen yang menjemukan. Tuhan tuh tahu loh isi hati kita. Kalau kita tuh bosenan gitu ya, jemuan, tahu Dia. Cuman yang sekarang saya ingin bangun itu tuh, yuk kita bangun betul-betul hubungan yang dengan Tuhan tuh dekat gitu, yang sebagai sahabat, yang bukan Tuhan yang barangkali bagi orang-orang, bagi kita semua Tuhan gak kelihatan. Cuma rasakan di hati kita kalau Dia tuh punya kepengen banyak di hati kita tuh pengen banyak ngomong gitu. Bukan karena kitanya punya banyak masalah sih sebetulnya, tapi Dianya ingin banyak bicara hal yang banyak tentang masa depan. Dan sebagai sahabat yang baik, Ia akan bertukar pikiran dengan kita, dan kebanyakan yang sebetulnya bertukar pikiran, kitanya ganti pikiran dengan pikirannya Dia. Hingga kita tuh bukan orang yang khawatiran gitu, orang yang mempunyai orang yang cepat goncang gitu. Tapi kemudian Tuhan ketika banyak bicara dan kita mengaminkan, kita mau nerima Tuhan, kita menjadi orang yang stabil, orang yang konsisten. Nah, orang-orang rupanya butuh itu, konsisten, stabil. Karena kalau Anda emosi stabil, gitu ya, pertumbuhan stabil naik gitu, kerinduan dan hausnya itu stabil, tetap ada, terjaga terus. Coba lihat apa yang terjadi pada perekonomianmu, finansialmu, rumah tanggamu, keluargamu. Anda akan sangat kaget. Ya juga ya. Ketika saya ngalamin ini, kemudian saya dipulihkan satu persatu. Masalah-masalah saya dulu nggak kepikir, biasa hubungan dengan Tuhan sedekat ini dan sehangat ini ternyata bisa berdampak besar banyak kepada seluruh aspek kehidupan saya. Saya nggak nyangka loh. Betul juga pas seperti gitu. Coba Anda cek deh ke teman-teman yang sekarang gabung di online ini. Anda cek, Anda berteman di Facebook masing-masing dan saling sama-sama inbox. Udah berapa lama ikut online? Mungkin baru 2-3 bulan setelah intens begini ya. Tapi Tuhan tuh intensnya lebih dari 3 bulannya sebelumnya. Bahkan sebelum kita lahir ke bumi pun Dia udah bicara banyak dalam rahim mama kita kepada kita. Dia bicara banyak tentang kerinduan-kerinduan itu. Cuma kitanya nggak nangkep. Nah sekarang nangkep kan harusnya.
harusnya nangkep bahwa yang punya kerinduan lebih banyak itu dia. Yang ingin lebih banyak bicara tuh dia. Yang lebih banyak punya inisiatif dia juga. Dan yang ingin banyak masuk ke surga dia juga. Jadi kita tinggal ngikutin program aja. Programnya dia ngikutin aja gitu. Nurut aja gitu. Seperti kita tuh dengerin guru kan dulu waktu kita sekolah SD, SMP, SMA, kalau kuliah juga kita ngikutin aja. Seakan-akan seperti guru tuh seperti menakutkan, tapi kan kitanya ngikutin karena kita takut dihukum gitu ya. Sekarang ganti. Kalau kita ngikutin Tuhan tuh dampak buat kitanya tuh pasti untuk satu hidup yang berkelanjutan terus-menerus. Dan Tuhan tidak pernah membuat kita tuh habis jatuh, kena masalah, jatuh terus. Enggak. Menarik bahwa ternyata kita banyak dipulihkan lewat hubungan seperti itu bukan karena oke, kalau doa boleh lah ya. Tapi hubungan yang paling penting gitu loh. Doa mungkin kita bisa sampai setengah jam, sejam lah gitu ya. Tapi hubungan itu sisanya 23 jam. Sisa ngapain aja? Baca Alkitab. Oke, kurangin sejam doa, sejam setengah baca Alkitab sejam setengah. 22 jam setengah ngapain? Nah, Tuhan membangun satu hubungan yang lebih dalam 22 jam setengah. Asik ya? Asik ya. Jadi kita nggak sempat mikirin soal yang berpikir kita berbuat dosa. Nggak sempat. Karena begitu kita mengasihi Tuhan dan begitu Tuhan ngadain hubungan yang indah dengan kita sepanjang 22 jam setengah itu. Itulah yang terjadi pada diri Heno dan Elia. Cuman kalau Heno 300 tahun namanya kayak gitu, kalau Elia 15 tahun. Nah Anda, kita semua bisa lebih cepat loh. Karena modulnya lebih jelas. Sekarang ada namanya pemuridan online lebih jelas. Oke? Ya. Jika sekarang saya keluar rumah mesti harus bicara dulu. Jika nggak izin gak enakan lagi Pak. Ya bagus lah. Makan dan minum mesti minta berkat dulu. Nah gitu ya. Jadi itu hubungan yang terjalin seperti itu. Contohnya, makan kok kayaknya kalau asal makan aja gitu rasanya nggak enak ya sekarang. Yuk kita sama-sama Tuhan, mari kita berkati sama-sama makanan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati, kami kuduskan, jadilah tahir dan kudus serta membangun tubuh jasmani kita bersama. Kami undang Tuhan, Bapa dan Roh Kudus untuk makan bersama-sama lewat makanan ini. Itu hubungan. Hubungan. Ya boleh-boleh aja sih kalau yang doa yang konvensional kan gini. Ya Tuhan berkatilah makanan ini agar berguna bagiku. Engkau yang memberkati makanan ini lalu dalam pikiran kita Tuhan seperti memberikan taburan berkat dan urapan dari surga seperti gitu-gitu. Ya nggak salah juga. Cuman kita sedang menjalin hubungan. Tuhannya ada di hati kita dan lewat makanan itu Tuhan juga menikmati makanan bersama-sama dengan kita. Ini bukan ngayal, bukan. Karena di dalam Wahyu 3 ayat 20 kan begitu. Siapa yang mengundang aku masuk, aku akan masuk dalamnya dan orang itu akan makan bersama-sama dengan aku. Yaitu makan firman. Tapi masa sih makanan jasmaniah pun Tuhan bisa menikmati juga. Keren pokoknya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan Pak kalau kita diubahkan menjadi tubuh yang serupa dengan tubuh Kristus yang mulia? Bisa ya? Sekarang bisa nggak sebaliknya? Kalau ada malaikat-malaikat Tuhan yang kemudian degradasi jadi manusia, ada. Kok bisa Pak? Bisa, kenapa nggak bisa? Sebaliknya dari proses perubahan tubuh daging menjadi tubuh kemuliaan terjadi
pada para malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar kepada manusia yang kemudian tertarik kepada anak-anak perempuan manusia. Jadi pernah dalam masa-masa sebelum Nuh, malaikat-malaikat Tuhan itu mesti mengabarkan satu informasi kerajaan sorga kepada orang-orang di bumi. Okay. Pada saat itu ternyata ada malaikat-malaikat Tuhan yang kemudian tertarik sama perempuan-perempuan bumi, anak-anak perempuan manusia, karena mereka itu cantik-cantik. Pak, kalau malaikat Tuhan namanya punya jiwa. Punya. Nah, makanya ada malaikat yang membelot jadi iblis, emang itu gak punya jiwa? Punya kan? Emang mereka punya pilihan, Pak? Punya. Makanya ada yang membelot. Ada yang memberontak dari Tuhan dan jadi pemberontak, jadi setan. Bukankah demikian? Iya juga ya. Tapi kenapa kok Tuhan membiarkan terjadi? Loh, malaikat itu punya jiwa. Dari pilihan-pilihan itu Tuhan pun tahu mana malaikat yang setia, mana malaikat yang memberontak. Jadi Tuhan gak pernah ciptain yang jahat. Yang jahat itu ternyata kemudian ada makhluk ciptaannya yang udah punya jiwa tapi salah pilih. Salah jalan. Salah cara pikir. Maka kemudian ninggalin yang namanya sorga itu. Itulah Lucifer dan malaikat-malaikat yang ikut kepada dia. Nah, ini di luar sepertiga malaikat-malaikat yang ikut Lucifer ketika pertama kali pada zaman purba. Di antara mereka di zaman sebelum Nuh, ada malaikat-malaikat yang kemudian disuruh untuk memberikan informasi ke bumi. Mereka melihat anak perempuan itu cakep-cakep, punya mungkin nafsu seks. Nanti ada di kitab Yudas juga. Kemudian mereka kawin-mawin dengan perempuan bumi. Ada pertanyaan dari Ibu Mary Labora, bagus nih. Apakah malaikat itu ada yang perempuan, Pak? Nah, sejauh yang ada tertulis dalam Alkitab, hanya malaikat yang kemudian tertarik pada perempuan bumi. Gak ada dalam Alkitab ada malaikat tertarik pada laki-laki bumi. Gak ada. Jadi kemungkinan besar malaikat-malaikatnya laki-laki semua. Kemungkinan besar. Karena saya gak nemuin ayat ada perempuan, malaikat-malaikat perempuan yang kemudian tertarik sama laki-laki bumi. Karena laki-laki bumi ganteng-ganteng dan six-pack. Gak ada. Ya. Nah, jadi begitu ceritanya. Kalau gitu malaikat-malaikat itu laki-laki ya, Pak? Ya. Malaikat itu ya antara ganteng dan cantik. Gua enggak dibilang sebagai malaikat-malaikat yang dua gender gitu, enggak. Ganteng iya, cantik iya, rupawan. Wah, nggak ada malaikat-malaikat yang tua-tua itu nggak ada. Yang kalau pernah ada malaikat yang gambarnya tua-tua, salah itu, bukan malaikat. Malaikat itu ganteng-ganteng. Terbukti ketika ada dua malaikat yang masuk ke Sodom dan Gomora, itu sekampung Sodom dan Gomora ingin pakai tuh laki-laki. Karena di Sodom dan Gomora ternyata ada homoseksualnya ya. Gitu. Setelah dengar pengajaran ini, rubah cara doa makan. Sebelumnya selalu minta Tuhan berkati, tapi sekarang undang Tuhan bersama-sama yang memberkati makanan dan mengundang Tuhan makan bersama saya. Nah, itu bangun hubungan dengan Tuhan. Keren kan? Keren loh. Ya. Nah, ya salam kenal buat Pak Aan. Ini Pak Aan ternyata di Bandung juga. Salam kenal Pak Aan Satyawan Saputra. Shalom, mau bergabung. Terima kasih sudah bergabung dengan kita ya. Ya. Nah, malaikat-malaikat kemudian ketika melihat perempuan bumi, mereka tak segera kembali ke sorga, tetapi berlama-lama di bumi. Lama-lama gitu, lama-lama kemah dulu, makan dulu, dikasih makan. Lama-lama punya hawa nafsu jahat, punya hawa nafsu seks. Akibatnya tubuhnya justru mengalami kemunduran. Dari tubuh rohani
menjadi tubuh daging dan menghasilkan anak-anak raksasa di bumi baik semasa Nuh maupun sesudahnya. Nah, kalau di Kejadian 6 nanti akan kita bahas itu, malaikat-malaikat enggak dituliskan sebagai malaikat-malaikat gitu ya, tapi disebutkan sebagai anak-anak Allah. Kalau di buku-buku yang lain ada yang nulis ini anak-anak Set, tapi enggak jelas. Anak-anak Allah itu hanya ada masuk di kitab Perjanjian Baru. Dan kalau di Perjanjian Lama itu didefinisikan sebagai malaikat-malaikat. Jadi enggak seperti banyak orang bilang itu anak Set. Semua anak-anak Allah di zaman Perjanjian Lama enggak ada yang anak Allah, semuanya manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi itu membuktikan bahwa Henoh dan Elia itu orang berdosa juga ya, orang berdosa dan orang yang kedagingan. Tapi kok bisa ya lolos ya? Nah, berarti kita apa lagi loh? Betul? Lolos dari maut bisa. Nah, malaikat mempunyai kemunduran yang tadinya punya tubuh rohani menjadi tubuh daging. Dan menghasilkan anak-anak raksasa di bumi semasa Nuh maupun sesudahnya. Nanti ini akan saya bahas di buku tentang dunia roh. Wah, dunia roh itu membahas soal dunia alam bawah. Membahas tentang apa itu namanya kerasukan. Apa yang dinamakan dengan dunia malaikat. Firman yang menciptakan dunia roh lebih dulu, nanti kemudian dunia materi. Wah, itu tentang dunia roh itu nanti aja. Yang penting sekarang diubahkan dulu hatinya ya. Agar tahu dulu hati yang kita terima dari Tuhan itu kemudian bisa stabil gitu. Yang menerima hal-hal yang rohani itu ya langsung bisa berjalan juga dengan penanggalan-penanggalan yang dari kedagingan-kedagingannya. Kan itu keren. Ya, raksasa dilahirkan dari kelahiran antara manusia perempuan dengan laki-laki dari malaikat-malaikat Tuhan itu. Maka muncullah keturunan raksasa, nanti ada keturunan Enak ya. Itu orang-orangnya tinggi-tinggi. Atau pernah ditulis dalam Alkitab ada Raja Basan jarinya 6. Lalu panjang kasurnya tuh 6 hasta kalau nggak salah. Gede banget. Nah, gue lihat yang dibunuh oleh Daud itu pun keturunan dari malaikat-malaikat. Nggak ada yang kemudian malaikat-malaikat tiba-tiba antara manusia dengan manusia ada raksasa. Enggak. Itu sangat mungkin terjadi karena ada malaikat yang membelot. Apakah sampai sekarang ada malaikat yang membelot, Pak? Nanti kita lihat ayatnya ya. Di Kejadian 6 ayat 1, nanti kita lihat. Kejadian 6 ayat 1. Ini Alkitabnya pada dibawa enggak? Alkitabnya pada dibuka ya. Alkitabnya pada dibuka semua dan juga siapkan jurnal untuk mencatat. Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, makin banyak, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Nah, di antara para manusia itu ada anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Jadi anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Jadi kemungkinan besar ini kalau anak Set nggak mungkin, karena kok ada anak Allah melihat anak perempuan manusia? Emangnya kalau misalnya sesama manusia bahasanya jadi aneh dong gitu ya. Ya betul nggak? Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, setelah masa Nuh kemudian umur orang dibatasi hanya sampai 120 tahun aja. Meskipun lebih yaitu bonus. Setelahnya, ya, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Nah itu tuh ayat 4. Pada waktu itu, pada waktu zaman Nuh, orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka,
Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, kalau Alkitab bilang tentang zaman purbakala, bukan zaman batu, bukan zaman yang namanya meteor jatuh, lalu kemudian seluruh dinosaurus, brontosaurus yang semua saurusnya mati, enggak. Zaman purbakala itu ya zaman Nuh itu. Nah, setelah manusia kemudian ada yang kawin dengan anak-anak Allah pada masa itu, lahirlah raksasa-raksasa. Habis anak-anak Allah atau malaikat-malaikat itu kawin dengan manusia, setelahnya juga. Artinya pada zaman Nuh terjadi sedemikian, lalu kemudian Nuh dibikin bahtera, kemudian Nuh dan anak-anaknya dan keluarganya jadi generasi lagi untuk membangun bumi. Apakah ada malaikat-malaikat yang bisa lagi memberontak lalu kawin dengan manusia? Alkitab mencatat kemungkinan masih ada. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi kita sekarang yang sudah mengenal kebenaran ini, kalau Anda bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan, seperti yang dijumpai oleh Yohanes di Pulau Patmos, ketika berlutut di hadapan Tuhan, sujud, malaikat Tuhan itu bilang, jangan sembah aku, sembahlah Tuhan, sembahlah Allah, karena Yesus punya roh nubuat. Malaikat yang benar akan kembali mengalihkan penyembahan kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Hamba Tuhan yang benar, orang-orang yang mewakili Tuhan betul-betul menyampaikan firman Tuhan. Kalau ada orang yang mengucapkan puji-pujian penyembahan untuk memuji hamba Tuhan itu, setiap hamba Tuhan yang bijaksana harus kembali mengembalikan penyembahan itu kepada Tuhan. Makanya jangan pernah ada yang dinamakan dengan kesombongan dan keangkuhan. Oke? Malaikat Tuhan saja bisa jatuh. Itu yang udah jelas-jelas dari sorga. Yang sudah jelas-jelas habitatnya di sorga itu bisa jatuh. Kalau ternyata digiur oleh yang namanya perempuan bumi dan juga kenikmatan di dunia, bisa jatuh. Apalagi kalau urusan tahta. Kalau begitu kemana manusia raksasa itu kok nggak ada ya lagi saat ini? Mungkin ibu juga nggak tahu. Mungkin di luar sana ada. Nah, kalau sekarang yang terjadi adalah, coba kita lihat dulu ya Alkitabnya ya. Ini keren nih, pertanyaannya bagus nih dari Ibu Mary Labora ya. Kejadian 3. Pasti Anda akan kaget Bapak Ibu sekalian kalau baca ayat ini. Seumur umur belum pernah ketemu malaikat. Waduh, kasihan banget Bu Sri. Oke, nanti kita doakan ya. Nanti Ibu akan bertemu dengan malaikat penjaga Ibu. Kejadian 3 ya. Kejadian 3 ayat yang ke 15. Bagaimana membedakan malaikat dengan Tuhan? Dari sayapnya. Ya Pak, kan sama-sama bersinar. Loh Ibu, emang Tuhan bersayap? Enggak lah, Tuhan enggak bersayap lah. Malaikat itu ada yang bersayap, ada yang enggak bersayap. Ada yang bersayap 2, 4, pasangan 6. 6, ada. Ada malaikat serafim, ada malaikat kerubim. Ya, jadi nanti itu di dalam malaikat, nanti saya akan jelaskan. Nanti bahas malaikat terus. Raksasa itu bukankah sudah kena air bah? Ya. Tapi kan tadi ada ayatnya di dalam Kejadian 6 ayat 4. Dan sesudahnya waktu itu ada lagi
malaikat-malaikat yang kemudian kawin-mawin dengan perempuan bumi. Itu ngomongin soal apakah ada lagi perkawinan antara manusia dengan antara manusia dengan malaikat, atau ada malaikat yang kemudian jadi raksasa. Nanti coba cek lagi ya Alkitabnya. Ibu ini Murni pengen ketemu dengan malaikat. Buat apa? Ketemu dengan malaikat. Pengen ngajak ngobrol. Hati-hatilah, enggak lah. Malaikat-malaikat itu sangat lemah lembut, sangat menurut. Dan malaikat-malaikat itu senang dapat berkat dari kita loh. Jadi cara agar kita membuat mereka aktif, nah ini saya kasih tahu ya. Kita kan semua anak Allah. Barang siapa yang telah menerima anak Allah, barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, Ia memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oke? Tahu nggak, jadi anak Allah itu sebetulnya kita membuat Yesus membuat kita menjadi anak Allah yang membuat kita menjadi bagian dari diri Bapa kita, Allah Bapa. Ya, oke. Juga apa yang kita punya, apa yang Yesus punya, kita pun punya. Sebetulnya pada tingkatan itu kita ngerti, oh apa yang Tuhan punya, saya juga punya karena saya adalah anak Allah. Gitu. Oke, sekarang gini, kalau ternyata Tuhan itu menciptakan malaikat, posisi kita sebetulnya sama malaikat gede mana? Saya mau jawab. Kalau ternyata kita ini menyatu dengan roh Tuhan dan bagian dari Allah, maka posisi kita sebenarnya dengan malaikat gede mana? Nah, kalau ternyata kita mempunyai posisi dan pemahaman seperti begitu, sekarang praktekin di rumah masing-masing. Nanti ya. Bapa surgawi, aku bersyukur aku telah menerima karunia menjadi anak Allah. Kau berikan aku kuasa untuk jadi anak Allah. Aku bersyukur aku mendapat bagian dalam rohmu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menghidupkan rohku agar aku menjadi anak Allah lewat hidupmu. Terima kasih Roh Kudus, Kau mengasihiku, Engkau menjagaiku dan menolong aku. Itu ya. Sekarang aku berdoa dan aku memberkati malaikat-malaikat yang bertugas di rumahku pada saat ini. Untuk malaikat-malaikat berkemah sekeliling rumah ini menjadi rumah yang kudus dan tahir dalam nama Tuhan Yesus. Aku menguduskan rumah ini, tempat tinggal yang aku tinggali ini, tanahnya, setiap kamar, setiap ruangan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku minta malaikat-malaikat Tuhan kuduskan. Dan dengan pedang berapi yang menyala-nyala mengusir semua setiap roh-roh jahat. Roh-roh yang mengakibatkan sakit penyakit, roh-roh yang mengakibatkan pencurian, roh-roh yang mengakibatkan kematian, kemalangan, sakit penyakit, kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta malaikat-malaikat membawa mereka semua keluar. Dan malaikat-malaikat tugas shift malam ini dalam nama Tuhan Yesus aku memerintahkan. Malaikat-malaikat membentengi tempat kediaman kami menjadi rumah yang dibentengi seperti tembok berapi yang menyala-nyala sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur. Aku sekarang memberkati malaikat-malaikat yang bertugas menjadi malaikat-malaikat yang berurapan cepat, tanggap, dan sigap dalam menangani setiap roh jahat. Apalagi kalau ada panah-panah berapi dari si iblis. Aku menugaskan malaikat-malaikat untuk menghadang dan menghancurkannya. Setiap panah-panah itu tidak melukai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti begitu. Nah, kalau kita udah terus-terusan bilang begitu dan memang terjadi sesuatu hal yang aneh, di antaranya di sini di rumah kami pernah ada kebakaran di dua tempat yang berbeda. Tempat yang sebelum sebelah rumah saya ada rumah, sebelahnya kebakaran, ada ruangan besar tuh kebakaran habis. Itu kebakarannya sampai ke langit-langit loh kebakarannya. Wah, sampai semua Bandung tuh sampai kelihatan gitu. Kami waktu itu sedang ada pemuridan. Pulang ke rumah ini kemudian melihat, wah sebelah persis rumahnya. Saya langsung doa, dalam nama Tuhan Yesus, aku minta malaikat Tuhan
berkemah sekeliling rumah ini dan membentengi agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Cukup di situ aja kebakarannya. Dan cuma di situ aja Bapak Ibu sekalian kebakarannya. Dan juga kebakaran selanjutnya di tahun kemarin, tahun ini juga di bulan Februari kalau nggak salah. Itu kebakarannya sekitar 10 meter dari sini. Dan itu api nggak ngerambat kemana-mana, puji Tuhan. Nah yang di sini gabung ada namanya Bu Vivi, itu Bu Vivi tetangga saya tuh. Dia ngalamin tuh beberapa kali kebakaran di tempat kami ini ada beberapa kali kebakaran dan kebakarannya nggak ngerambat kemana-mana tuh aneh. Hanya di rumah itu aja kebakarannya. Bersyukur sekali penyertaan Tuhan dahsyat. Dan di sini juga ada yang sering kali ada pembegalan, pembacokan di depan rumah saya. Bahkan saya terakhir kali 2 tahun kemarin melihat dengan mata kepala saya ada seorang yang dibacok, tapi terhalang oleh pagar. Saya mau lewat sedikit, mau loncat, orangnya udah keburu lari. Sejak saat itu saya dan istri berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku mengenyahkan setiap roh-roh jahat, roh-roh najis yang membuat orang-orang yang lewat di gang ini, di jalan ini semua dirampok oleh perampok-perampok yang merugikan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku minta semua roh penguasa-penguasa yang membuat orang-orang yang dirampok sekitar sini, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku lucuti semua kekuatannya. Sampai dengan hari ini tidak ada perampokan satu kali itu. Itu Tuhan yang kerja loh. Betul-betul. Cuman yang Dia inginkan adalah adakah pembelaan kita di tempat kita tinggal. Di tempat kita tinggal, di tempat kita di mana bangsa kita ada, suku bangsa kita, daerah kita, RT, RW, kelurahan, kecamatan. Satu orang saja yang berdoa bagi sekeliling mereka, Tuhan akan jaga lo. Benar. Tuh ada Bu Vivi-nya tuh. Bu Vivi-nya yang bilang gitu ya. Beneran ini terjadi kalau kita mau praktek seperti begitu itu boleh dan itu sangat diperbolehkan sekali karena kita punya fasilitas itu. Dipakai aja. Oke. Ya. Baca yuk Kejadian 3, saya belum bahas ini. Kejadian 3 ayat 14-15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi Hawa punya keturunan yang adalah manusia, yang kita kenal sebagai orang-orang hidup di dunia ini, itu manusia. Ular punya keturunan juga yang adalah siapa? Setan. Dari mana tuh keturunan dia bisa punya anak? Dari mana coba? Adakah dari malaikat-malaikat yang jatuh ke dalam dosa kemudian bikin anak dari perempuan-perempuan bumi? Ya. Adakah jadi raksasa pada zaman dulu? Iya. Apakah punya kesaktian? Iya. Apakah tinggi besar? Iya. Zaman-zaman ini adakah raksasa? Mungkin ada, tapi kita belum lihat. Mungkin ada yang kalau genetiknya salah, terlalu banyak gula, tinggi, tapi nggak bisa lamban, nggak bisa cepat lamban gitu. Tapi saya mau kasih tahu, ini yang bahayanya. Di antara anak-anak iblis atau anak-anak ular yang kita nggak tahu, badannya ini biasa-biasa aja, nggak raksasa. Tapi kemampuan sihirnya itu memang warisan dari si setan. Nah, yang begini banyak di Indonesia. Belum tahu kan? Nah, makanya kita masih mengetahui silsilah nenek moyang kita ke atas di mana? Bebas nggak dari okultisme? Bebas nggak dari sihir? Bebas nggak dari perdukunan? Nah, beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang pernah kita doakan sama-sama, kami berdoa sama-sama, ternyata ada. Dari 50 mungkin ada 48. 48-50. Nah, jadi hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Kita masih betul-betul tanggalkan
Tapi betul-betul manusia lama itu mesti mati, pikiran lama mesti mati, hatinya lama mesti mati. Apalagi kita tinggal di daerah timur. Nah, terbuka kan sekarang? Ngerti ya kita mengarahnya kemana? Ternyata banyak dibukain ya. Ya. Oke. Sudah habis program tentang tubuh kebangkitan. Dan tadi tubuh yang degradasi dari tubuh roh ke tubuh jasmani. Degradasi tuh yang tadinya tubuh malaikat jadi tubuh yang mati. Pak, kalau malaikat kemudian nggak bisa naik ke sorga ketika kawin dengan perempuan bumi, ada yang nanya nggak nih? Oh nggak, saya nanya nih. Malaikat tadi kemudian kan jadi manusia bumi, katakanlah begitu ya. Apakah mati Pak? Mati. Nggak bisa ke sorga dan tinggal di bumi, terpenjara di bumi dan mati. Habis mati gimana Pak? Nah, habis kayak nanya gitu ya udah saya lewat aja. Ya, bab 88, komunitas sorgawi. Atau ada yang mau nanya seperti begitu? Kalau ada yang mau nanya seperti itu saya jawab. Saya pernah sedang naik motor diberhentikan oleh 2 orang dan mereka bawa pisau minta uang. Tiba-tiba ada motor lewat yang mengendarainya tentara, 2 orang pakai pakaian yang lengkap dan helmnya. Lalu saya panggil, Pak, tolong Pak. Lalu kedua orang tersebut dari prajurit itu tentara itu hilang, saya yakin itu malaikatnya. Nah itu diantaranya mungkin begitu. Saya menganjurkan Bapak Ibu sekalian sekarang setelah mengetahui kebenaran ini, nah ayo banyak praktik. Bahwa kau punya status posisi sebagai anak Allah. Bahkan kerajaan Allah menopang perkara. Ya. Gak ada yang nanya tadi soal Oke, karena saya berkenan untuk memberikan pernyataan ini ya sudah. Nah, malaikat-malaikat kemudian yang tadi degradasi, turun derajat jadi tubuh jasmania, manusia biasa dan kemudian mati, jadi apa matinya? Nah, ketika mereka mati, akhirnya mati, rohnya kembali jadi malaikat. Namun ketika mereka mati dalam status sebagai manusia dan rohnya lalu kembali jadi malaikat, bagaimana nasib mereka? Mereka ternyata setelah mati dibawa oleh malaikat yang lain, ditawan di gua-gua yang gelap. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Sudah baca? Sudah dapat Alkitabnya? Oke. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, yang berbuat dosa itu yang kawin-mawin dengan perempuan bumi ya, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, gua-gua yang gelap ini diterjemahkan nama tempatnya sebagai Tartarus. Saya tulis ini ya. Tartarus. Tartarus, gua-gua gelap disimpan di situ, dibelenggu, dipenjara untuk mereka kemudian dihakimi pada masa penghakiman. Pertanyaan saya, siapakah yang menghakimi malaikat-malaikat ini? Siapa? Apakah Tuhan? Apakah Bapa Surgawi? Kalau kita baca, yang menghakiminya adalah kita. 1 Korintus 6 ayat 3.
Nah, kalau ada yang baru dapat ayat ini, baru dapat, catat. Anda boleh bagiin kepada orang-orang, ya. 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngikutin ayat ini, berarti benar kita itu ada di atas malaikat-malaikat. Tapi kalau kita udah di atas malaikat-malaikat, jangan marah-marah kepada malaikat-malaikat. Jangan juga kasar, karena mereka lakukannya dengan sukacita. Jadi jangan sampai, malaikat-malaikat, bersihkan tempat ini dengan segera, cepat. Nggak gitu, nggak. Kita malaikat-malaikat Tuhan membawa semua keluar, roh-roh jahat, roh-roh yang membawa sakit penyakit keluar dari orang ini. Ayo keluar, keluar, keluar. Bawa keluar, bawa keluar. Seperti begitu, nggak bikin perang-perangan juga. Gitu ya, lembut. Oke, ada yang diberkati lewat ayat-ayat yang saya bagikan, ada yang baru dapat, puji Tuhan kalau baru dapat, dan kiranya terus kita akan ketemu dengan hal-hal yang membuat kita exciting ya. Nah sekarang dalam momen ini saya mau bagikan juga yang namanya tentang komunitas surgawi. Ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang sehat, orang-orang yang nggak gampang luka, orang yang diajar dan nasihati dengan kasih, tidak ditegur dengan keras, tapi kalaupun ditegur dengan disiplin, lemah lembut dan kasih. Dan kita akan ngalamin keluarga yang nyaman, keluarga yang membuat kita tuh ini Allah nih cerminannya seperti begini nih. Dan ketika nanti kita kelak di sana menjadi bagian dalam keluarga Allah yang real, kita menjadi orang-orang yang nggak asing dengan itu semua gitu, karena setelah culture kita diajarkannya di sini. Nah makanya sangat penting untuk kita bergabung dengan komunitas yang sehat. Yang sehat itu artinya semua orang disembuhkan luka batinnya tanpa terkecuali, semua orang. Jangan sampai ada orang yang nyimpen dendam, disembuhin semuanya. Nah makanya ini akan menjadi pengembangan berikutnya dalam sel-sel yang akan kita adakan. Nanti kalau ada yang masuk di grup, bikin yang begini, komunitas surgawi, yaitu keluarga yang nyaman. Melalui percakapan pribadi dengan Bapa, Roh Kudus dan Tuhan Yesus akan menghasilkan kedekatan dengan Dia dan memasukkan kita ke dalam percakapan di antara keluarga Allah. Nah selama 3 tahun pertama saya lahir baru, saya digemblengnya dengan yang begini. Digembleng ke dalam percakapan pribadi di antara keluarga Allah. Bagi Bapak Ibu yang di close group mungkin sudah nggak asing dengan apa yang saya bagikan barusan, udah nggak asing, oh iya saya pernah dapat daripada di sebelumnya. Memang benar Bapak Ibu sekalian, pada kenyataannya kita sedang masuk ke dalam penggemblengan kenal nggak keluarga Allah. Gitu. Dan nyaman sekali loh betul ketika kita masuk menjadi di antara Allah gitu ya, di antara keluarga Allah itu, kita menjadi dihargai, dihormati, dikasihi, dan kalau udah digitu tuh jadinya nggak bisa benci orang, ngasihi aja gitu. Dan kalaupun ada satu hal yang membuat kita, kok gitu ya, bertanya-tanya gitu ya udah kita ngerti kelemahannya gitu. Ya udahlah emang begitu, mungkin kelemahannya ya sudahlah, ampuni aja. Menjadi bagian dari keluarga Allah itu seperti itu. Kedekatan seperti ini adalah hal yang amat ideal bagi tiap orang yang dipanggil mendekat. Banyak orang membayangkan bahwa Allah yang kuno gitu ya, yang selalu tampil dengan kilat dan guntur. Sebenarnya keluarga Allah, kami katanya adalah keluarga yang amat nyaman, di mana setiap anggota keluarga dihargai dan dihormati. Karena semua dosa yang lama telah dilupakan dan status sebagai orang berdosa sama sekali telah dilupakan di sini. Dan Allah ingin semua anggota keluarga Allah datang dan menikmati kebersamaan seperti ini. Nah di bulan yang lampau saya bagikan mengenai keluarga yang hancur. Banyak yang dipulihkan dari acara itu dan ngalamin keluarga Allah kemudian
Mereka betul-betul dihargai, dihormati, dan dikasihi. Bahkan trauma-trauma di masa lalu pun disembuhkan luka batin mereka hingga mereka berjumpa pribadi dengan Roh Kudus yang betul-betul menghargai dan mengasihi hingga betul-betul melepaskan luka batin dari memori-memori jiwanya, bahkan nyawanya. Itu keren banget loh. Sampai dengan begitu tuh asik ngalamin Tuhan. Bukan dengan cara kuno gitu ya, seperti Allah yang menghakimi, Allah yang menghukum dengan petir, gelegar gitu, marah. Enggak, ternyata kedekatan seperti itu ya yang Allah inginkan. Di Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita ini adalah kawan sewarga. Kita ini adalah orang-orang kudus. Pak, saya masih belum layak dibilang kudus. Biarin aja. Tapi kan yang berhak bilang begitu kan bukan kita. Dia yang bilang. Kalau ternyata kita masih ada ketidakkudusan karena kita menganggap kita masih tidak layak. Nah, ternyata pada hari ini Tuhan layakkan. Mau bilang apa? Ketidakkudusan kita, kelemahan-kelemahan kita yang masih ada, yang masih belum kita tanggalkan 100%. Tidak mengubah keadaan bahwa Allah setia dan Allah menunggu kita dengan kasih-Nya. Yang Ia tunggu adalah penyerahan diri kita total. Itu aja. Tapi apakah dia nggak ngomong? Ngomong. Apakah dia bicara? Bicara. Apakah dia mengasihi? Mengasihi. Apakah dia setia? Setia. Jadi yang Ia tunggu adalah penyerahan diri kita. Asik ya? Kita nggak dipaksa gitu. Ayo, kalau enggak kamu berkatnya dicabut loh. Enggak. Kita menikmati sekali hadirat Tuhan, kita menikmati hadirat Allah dengan hormat. Gak kepikir ternyata kemudian kita jadi orang berdosa lagi. Karena kita betul-betul dikasihi, dihormati. Mazmur 68 ayat 6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Ayat yang ketujuh ini. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Kata siapa? Allah gak ingin kita bahagia? Ya ingin kita bahagia loh. Dengan caranya ya, dengan apa yang sedang Ia tunjukkan kepada kita, itulah kebahagiaan. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Nah, kita semua yang telah diadopsi dan dipulihkan sebagai anggota keluarga, tidak ada lagi status anak haram. Tidak lagi status sebagai hasil perkawinan anak sumbang, anak tertolak, atau bahkan anak yatim piatu. Tidak ada kekurangan harga diri, rendah diri, atau kehilangan status sosial. Pak, saya rasa saya masih dianggap sepele. Kata siapa? Pada hari ini, enggak. Engkau diangkat jadi anak Allah. Statusmu sebagai orang yang gampang disepelekan, yaitu manusia begitu ya sudah, ampuni ya. Tapi sekarang Allah terima kau sebagai anaknya. Anda mau terima enggak? Itu aja yang Ia inginkan. Maulah, udah, ayo mendekat, dengan menjauh lagi. Dengan kita mendekat dan Dia semakin ngomong banyak, kita akan menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kasih-Nya. Nah, tampung kasih itu tidak menjadi orang yang kemudian menampung terus. Nanti Dia akan ajar bagaimana kita bisa mengasihi. Dengan cara itu maka kita belajar. Oh, ternyata saya itu dihargai oleh Tuhan. Saya dihormati oleh Tuhan. Saya betul-betul diberikan penghormatan yang selayaknya sebagai anak. Kalau udah begitu, akan semakin mudah mengasihi. Amin.
Karena kita udah lihat patternnya, udah lihat modelnya. Bagaimana dikasih, bagaimana cepat diampuni sama Tuhan. Tuhan saya ampuni, saya lemah Tuhan. Aduh, saya terpikir dan kemudian saya hilaf. Ampuni saya Tuhan. It's okay, aku ampuni. Jangan gitu-gitu lagi ya. Semudah itu ya. Tapi kok Pak saya susah ngampuni. Nah itu bagian dari kita. Itu yang dari si jahatnya biasanya yang ngomong. Dah harga dirimu dicabik-cabik begitu masa diam aja. Ayo pukul, pukul. Itu biasanya begitu. Tapi kalau kita banyak nerima betul-betul perhatian, kasih yang betul-betul memenuhi hati kita hingga tidak ada hati yang kosong. Asik. Kita bisa jadi orang yang cepat mengampuni. Tudung. Dan bahkan bukan salah saya. Jadi kesamaan hak dan setiap orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus bertumbuh ke arah kesempurnaan. Berapa banyak dari kita yang mungkin terarah kepada kesempurnaan menurut dunia. Berarti kesempurnaan itu tanpa dosa, kesempurnaan itu tanpa adanya kesalahan. Okay? Ya, putus. Sekarang ya jaringannya sudah kacau. Tidak apa-apa. Ini sudah memang di akhir acara ya. Jadi semua yang dibangun dalam kerajaan Allah kemudian menjadi orang yang ditudungi, dilindungi, diberikan tempat tinggal yang nyaman, bahkan trauma-trauma di masa lampau itu kemudian disembuhkan dengan segera di sorga, di tengah-tengah keluarga Allah. Jadi di tengah-tengah keluarga Allah itu semuanya nyaman, tidak ada penghukuman bagi mereka yang sudah ditempatkan dalam keluarga Allah. Sekiranya masih ada hukuman-hukuman itu karena kita masih tertuduh, masih didakwa dari masa lampau kita. Mengapa bisa tertuduh dan terdakwa? Karena memori-memorinya masih ada. Memori-memori tentang dosanya masih ada. Itu yang perlu ditanggalkan oleh Roh Kudus. Tidak menjadikan satu beban dalam kehidupan kita dengan keluarga Allah, tapi menjadikan kita menjadi nggak ada batas dengan Allah. Dengan kita mengaku, Tuhan, saya minta ampun, saya salah waktu itu, saya mau dibebaskan dari tuduhan ini Tuhan. Dan Roh Kudus silakan kau tanggalkan semua tuduhan-tuduhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya dipulihkan, saya dibebaskan, saya disembuhkan. Bahkan setiap hal yang salah kau perbaiki. Diperbaiki loh, betul. Nah Bapak Ibu sekalian, abis kita minta ampun, ada Alkitab ngomongin soal aku akan menghapuskan dosa kenajisanmu dan melupakannya. Artinya apa? Ya jangan diingat-ingat lagi. Tuh. Anda seringkali mengingat karena kita mungkin melamun hal-hal yang dulu. Enaknya berdosa kayak dulu ya, kayak gini ya. Nah Bapak Ibu sekalian udah mulai kayak gitu ngelamun ke manusia lama tuh udah salah gitu loh. Nah bagaimana cara kita agar tidak melamun ke dunia yang dulu lagi? Fokus ke masa depan. Jadi untuk hal itu maka besok saya akan bagikan mengenai berlari-lari kepada tujuan untuk mencapai panggilan surgawi besok. Oke, saya hari ini akan tutup dengan kita worship bareng-bareng. Nah biasanya pas worship bareng-bareng ini ada pemulihan nih ya. Kita ambil waktu, kita mau worship bareng. Lewat acara ini bagi Bapak Ibu sekalian yang dipulihkan, yang mau dipulihkan, diberikan kesejukan, diberikan treatment dari sorgawi, bukan dari saya, tapi dari sorga. Silakan ikuti aja, buka hatimu akan setiap pemulihan yang diadakan oleh Tuhan. Buka hati. Yuk kita doa. Haleluya. Kami hidup sekarang dalam keluarga Allah yang tidak dihukum. Kami dalam keluarga Allah, di tengah-tengah keluarga Allah yang nyaman dan tanpa dihukum. Kami sekarang hidup dalam Allah yang Maha Tinggi. Kami hidup dalam kuasa kasih yang supranatural. Kami hidup di dalam kesempatan untuk mengenal
Kami hidup dalam seluruh kemuliaan Allah. Hingga setiap kegelapan, setiap masa lalu kami sirna dalam terang. Kami dikasihi, kami diampuni, kami dipulihkan. Kami disembuhkan dari luka-luka kami. Tuhan, kami merindukan ini. Ini sudah lama kami nantikan. Ya, kami rindu ini terjadi. Kami menikmati kuasa-Mu. Bukan cuma kuasa-Mu Tuhan, kami juga menikmati hadirat-Mu. Oh, bahkan kami lebih lagi menikmati kasih. Ini sarana yang tepat untuk kami menikmati kasih. Mari Tuhan, pimpin kami anak-anak Allah. Untuk kami mengalami di tengah-tengah keluarga Allah dengan nyaman. Di luaran kami mempunyai luka-luka yang salah, luka-luka yang kami simpan, kami sekarang mau bebaskan. Ketemu dengan Kau yang hidup, ketemu dengan Allah yang hidup, ketemu dengan kuasa-Mu yang hidup. Bahkan kami buka hati untuk kami dipulihkan, disembuhkan, dan betul-betul kami benar-benar dikasihi dan dimuliakan oleh. Terima kasih Tuhan. Kami rindu ngalamin apa yang sedang Kau rindukan ini. Kami jadi anak Allah yang dikasihi dan menyampaikan kabar kasih dan kasih ini kepada banyak. Kami butuh kuasa Tuhan dalam kami menjalani hidup kami. We need your anointing, oh God. Urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan rohku, urapan-Mu yang ku perlu. Katakan dengan hatimu. Urapan-Mu mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat ini. Urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan roh kami Tuhan, kuatkan rohku, urapan-Mu sekalian kan urapan-Mu
Tetaplah penyembahan. Tetaplah penyembahan. Irama Karya. Thank you Jesus. Urapanmu mengalirlah. Angkat kedua belah tanganmu. Urapan buat jiwaku. Kalau kau butuh kuasa, Dia terima malam hari ini. Kuatkan rohku, urapanmu. Sekali lagi katakan dengan iman, urapanmu Yesus mengalir. Urapan mengalir atas bangsa ini Tuhan, mengalir atas gerejamu, mengalir atas kota ini Tuhan. Buat jiwaku Tuhan. Kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Katakan urapanmu yang ku perlu. Urapanmu yang ku perlu. Yesus, urapanmu yang Yes, haleluya, haleluya. Yuk kita angkat tangan, kita berdoa. Haleluya. Kami terima setiap yang baru yang Kau ajarkan hari ini Tuhan. Kami terima setiap kasih, setiap urapan, setiap kelemah lembutan-Mu, setiap kerendahan hatian yang Kau ajarkan bagi kami sepanjang pertemuan. Ini merubah banyak hati kami Tuhan. Amin, ucap syukur. Ubah hati kami yang keras menjadi hati yang seperti Engkau. Mari Tuhan, bajak hati kami dengan perkataan-Mu, dengan kebenaran-Mu yang memulihkan. Apapun saja yang luka sekarang sembuh. Sekarang yang batin, luka batin juga sembuh. Apapun juga yang membuat kami trauma sekarang sembuh. Trauma kepada gereja, trauma kepada hamba Tuhan. Semuanya sembuh dalam kuasa-Mu Tuhan. Apapun juga trauma-trauma dari orang-orang yang bahkan kami kasih, orang-orang yang kami anggap
gak mungkin melukai kami, tapi kami luka oleh karena mereka. Tuhan, kami sekarang mau disembuhkan. Sembuh. Hati kami sekarang ganti dengan hati-Mu. Sembuh semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sekarang tinggal dalam hadirat keluarga Allah. Di tengah-tengah keluarga Allah yang nyaman. Kami mau mengenal Bapa di sorga. Menjadi Bapa yang begitu mengasihi, mendidik, mengajar kami. Dan kami mau mengenal Engkau Tuhan sebagai kakak kami yang begitu melindungi dan mengajar kami hal yang baru. Hal yang baru. Yang bahkan belum pernah kami dengar sebelumnya dari manapun. Kami diajar oleh Tuhan sendiri. Kami bersyukur. Dan Roh Kudus berikan pada kami kesempatan untuk mencicipi setiap hal yang ada di sorga sana. Yang ada yang kami harus nikmati bersama-sama dengan Tuhan dan Allah Bapa. Mari Roh Kudus bangun. Bangun kepada kami semua di dalam diri kami. Semua kesadaran-kesadaran ini. Tingkat-tingkat kesadaran kami dibangun hingga kami betul-betul mengasihi-Mu. Fokus pada Tuhan Yesus dan tidak kepada dosa lagi. Tidak kepada apapun yang ada di dunia ini. Kami sekarang memiliki harta yang jauh lebih besar. Kami mengucap syukur. Thank you Holy Spirit. For your love. Terima kasih. Begitu merubah kami. Kami sekarang mau akhiri. Dan kami percaya kami bukan tadi yang hadir pertama kali tadi jam 5. Di jam 7 ini. Kami menjadi pribadi yang baru. Menjadi anak Allah yang dimenangkan, dipulihkan, disembuhkan. Bahkan menjadi anak Allah yang kuat di dalam pernyataan Roh. Terima kasih Roh Kudus. Hamba mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Terimalah kemuliaan. Terimalah hormat. Dan terimalah kasih Allah yang besar. Hadir dalam kehidupan, hadir dalam keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, orang-orang yang Kau kasih, kepada gerejamu, kepada suku bangsamu, kepada bangsamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.